Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan update terus tentang perkembangan ya, tentang P3K di tahun 2024 ini ya teman-teman ya. Jadi ini menuju titik untuk pendaftaran ya, mungkin akhir bulan September ini atau bisa jadi maksudnya di bulan depan ya teman-teman ya, atau di bulan Oktober. Nanti kita tunggu saja. Oke, langsung saja teman-teman kita akan membahas ya tentang update tentang terbaru tentang P3K teman-teman ya. Nah, sebelum teman-teman kita ulas, alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung dan baru tahu channel ini silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang kabar CPNS maupun P3K di tahun 2020. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini ada honorer masuk database BKN terima SK. Jadi P3K 2 gelombang teman-teman ya. Nah, seperti apa teman-teman ya? Jadi di sini dari cbnn.com muka-muka ya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Muko-Muko Provinsi Bengkulu berupaya agar seluruh honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K teman-teman ya. Nah, ini harapan dari semua honorer, bukan saja di daerah Muko-Muko ya. Jadi semuanya yang ada di Indonesia ini berharap nantinya honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K. Nah, karena itu Pemkab Muko-Muko memperpanjang kontrak kerja 850 guru honorer dan non-kependidikan di sekolah yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN teman-teman ya. Jadi di sini eh, memperpanjang ya semua guru honorer yang ada di Bengkulu di Kabupaten Muko-Muko teman-teman ya. Nah, kami hari ini melakukan perpanjangan dan pembagian SK honorer daerah sebanyak 850 orang ya. Seusai membagikan surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak kerja 850 tenaga honorer, guru dan non-kependidikan sekolah di gedung Balai Desa Pemkab Muko-Muko. Sebanyak 850 tenaga honorer dari daerah ini terdiri di atas 430 guru SD ya, kemudian 172 guru SMP, 233 guru PAUD, dan 15 guru SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar teman-teman ya. Jadi di sini diperpanjang untuk teman-teman honorer yang ada di Pemkab Muko-Muko ya. Nah, kemudian Sapuan mengatakan setelah 850 tenaga honorer daerah ini menerima SK ini, maka secara otomatis masih berstatus sebagai tenaga honorer daerah, teman-teman ya. Dengan status honorer yang sudah masuk database BKN, maka mereka berpeluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K melalui seleksi tahun ini teman-teman ya. Namun disebutkan bahwa formasi P3K 2024 Pemkab Muko-Muko sebanyak 400 kursi. Ya alhamdulillah tahun ini kalau tidak ada halangan kita mendapat plotting atau formasi 400 orang P3K ya. Jadi mungkin kurang ya teman-teman ya, masih banyak hampir separuhnya ya. Nah, kemudian gelombang kedua tahun depan. Nah, ini yang dimaksud teman-teman ya. Lebih lanjut, Sapuan mengatakan untuk sisanya sebanyak 450 tenaga honorer daerah, mudah-mudahan tahun depan bisa diajukan sekaligus untuk diangkat menjadi P3K. Sehingga ke depan semua honorer daerah yang telah masuk dalam database BKN bisa diangkat sebagai P3K teman-teman ya. Jadi sisanya dari 850 tadi 450 dianggarkan yang nantinya dari Pak Sapuan ya, ini jadi untuk tahun depan itu nantinya bisa diangkat menjadi P3K semuanya, amin ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita kekurangan hampir semua sekolah, untuk itulah kami berjuang mengangkat semua tenaga honorer daerah menjadi P3K ya. Karena memang guru, kemudian kesehatan ya, itu sangat penting sekali ya untuk negara ini teman-teman ya, otomatis apalagi di daerah yang terpencil itu kurang sekali teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, kemudian terlepas dari penjelasan Bupati Sapuan, pemerintah bersama Komisi 2 DPR RI sudah sepakat menuntaskan masalah honorer tahun ini. Jadi seluruh honorer yang masuk database BKN akan diangkat menjadi P3K, sebagian berpeluang jadi P3K paruh waktu atau P3K part-time ya. Jadi nanti akan ada P3K part-time, tapi
Jadi ini memang belum, mekanismenya belum nampak ya teman-teman ya untuk P3K paruh waktu atau P3K part-time ya. Tapi jangan sampai kalau bisa ya P3K yang penuh waktu teman-teman ya atau P3K yang asli ya teman-teman ya. Kalau P3K part-time itu seperti apa juga kita belum ada mekanisme yang jelas dari BKN maupun Menpan RB teman-teman ya. Kemudian ketentuan tersebut dituangkan dalam 3 Kemenpan RB yang mengatur mekanisme seleksi P3K 2024, yakni Kemenpan RB nomor 347 garis miring 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Kemudian 2 Kemenpan RB nomor 348 garis miring 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional JF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Nah, di situ sudah kita bahas semuanya teman-teman ya, bisa di-scroll ke bawah nantinya banyak sekali ya. Kemudian Kemenpan RB nomor 349 garis miring 2024, mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Nah, kemudian ketentuan mengenai pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu pada 3 Kemenpan RB menggunakan kalimat yang sama, yakni dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, otomatis kalau dalam kata-kata seperti ini ya, hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, berarti otomatis dia yang ikut tes dan sudah mengikuti seluruh tahapan, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Karena memang semuanya itu dianggarkan untuk tahun ini lolos semua teman-teman ya. Kemudian poin berikutnya di ketiga Kemenpan RB tersebut mengatur bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada menteri. Nah, jadi tetap ada pengusulan dari pejabat berwenang di daerahnya tempat masing-masing ya. Oke. Kemudian ada berita lagi teman-teman ya. Nah, ini kriteria honorer dianggap tak tergiur pendaftaran P3K 2024 lainnya dijamin teman-teman ya. Nah, ini dari jpnn.com juga teman-teman ya. Pendaftaran P3K 2024 diharapkan sebagai mekanisme ampuh untuk menyelesaikan masalah non-ASN atau honorer yang jumlahnya masih sekitar 1,7 juta teman-teman ya. Nah, karena itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengimbau seluruh honorer untuk ikut mendaftar seleksi P3K 2024 ya. Nah, ini PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Pak Abbas Subagja menegaskan lagi bahwa tidak ada pengangkatan honorer jadi P3K tanpa melalui tes teman-teman ya. Jadi tetap harus mengikuti tes. Nah, nantinya untuk kuotanya itu tergantung dari kesediaan masing-masing daerah teman-teman ya. Nah, memang dipertegas lagi ya, karena memang nggak mungkin langsung diangkat. Nah, kecuali tadi ada dari Kemenpan bahwasanya kalau memang sudah mengikuti semua, otomatis nantinya akan ada dipertimbangkan kalau tidak mengisi lowongan akan menjadi P3K paruh waktu ya. Tapi mudah-mudahan bisa semuanya teman-teman ya. Jadi untuk penuh waktu semuanya ya. Kemudian jika seorang honorer tidak ikut mendaftar P3K seleksi P3K 2024, maka tidak mungkin akan berubah status menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Abah mengatakan jika ingin jadi ASN P3K, semua honorer tanpa terkecuali, termasuk peserta prioritas harus melalui serangkaian tahapan, yakni seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Tidak ada yang otomatis diangkat P3K, semuanya tanpa terkecuali harus tes teman-teman ya. Jadi harus tes ya. Tidak bosan Abah mengimbau seluruh honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun kerja, baik yang masuk database BKN maupun yang tercecer, untuk ikut pendaftaran P3K 2024. Honorer yang bekerja minimal 2 tahun harus daftar P3K 2024 walaupun mereka belum masuk pendataan BKN. Nah, jadi harus semuanya teman-teman ya, harus ikut tes teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan honorer yang sudah mengundurkan diri, apakah bisa ikut mendaftar P3K 2024? Abbas Subagja menegaskan honorer yang sudah mundur tidak bisa ikut lagi mendaftar karena dianggap tidak ingin jadi ASN P3K. Jadi teman-teman,
yang mengundurkan diri otomatis tidak dianggap menjadi ingin menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini teman-teman ya. Seperti sudah disampaikan Menpan RB Pak Azwar Anas dalam beberapa kali kesempatan Abah menjelaskan 4 prinsip yang dipegang pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer. 4 prinsip dimaksud yaitu tidak ada PHK massal, tidak mengurangi pendapatan, kemudian tidak ada penambahan non-ASN baru dan harus sesuai regulasi. Ditegaskan lagi bahwa semua honorer akan dianggap menjadi ASN P3K sebagian dengan status P3K paruh waktu atau P3K part-time. Nah, semua honorer akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Itu karena per Januari 2025 tidak ada lagi namanya honorer, pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, non-aparatur sipil negara itu tidak ada semuanya teman-teman ya. Per Januari 2025 status kepegawaian hanya ada 2 jenis yakni PNS dan P3K. Pemda pun dilarang keras merekrut honorer baru. Abad juga menyampaikan bahwa seluruh kesepakatan pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI pada rapat kerja 28 Agustus 2024 masalah honorer akan diselesaikan tahun ini teman-teman ya. Kemudian pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024. Yang pertama adalah honorer yang dapat formasi maupun tidak akan tetap diselesaikan tahun ini. Semuanya diangkat menjadi P3K maupun P3K paruh waktu dan sama-sama mendapatkan NIP. Nah, jadi semuanya ini juga nantinya akan mendapatkan NIP teman-teman ya. Agar upaya penuntasan pegawai non-ASN bisa tuntas tahun ini, ABA mengimbau Pemda agar mendorong sejumlah seluruh honorer ikut pendaftaran P3K 2024. Nah, Pemda juga diminta tidak merekrut honorer baru lagi karena per Januari 2025 hanya ada 2 jenis pegawai yakni PNS dan P3K. Tidak ada istilah pegawai honorer atau sebutan lainnya. Oke. Nah, itu saja mungkin teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.